Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian nih? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Chandra kabarnya? Alhamdulillah baik banget Mas Jo. Alhamdulillah baik banget. Dengan keadaan Indonesia yang sangat wow sekali. Oke. Gitu. Nah, pada podcast sore hari ini kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Rasul. Kayaknya seru nih kalau semisal kita ngebahas itu. Oh, seru banget Mas Ya, Jo. pasti ya, pokoknya Mas, seru banget. Justru itu menurut aku ya, sifat wajib bagi Rasul itu penting kita bahas, apalagi buat kalangan anak muda seperti kita ini. Iya. Kita harus mengetahui nih. Betul, gitu. sangat betul sekali. Iya, betul Gitu. sekali. Karena kan sekarang kan mungkin ya dari teman-teman kita nih belum mengetahui yang jelas gitu. Apa sih sifat wajib bagi Rasul, apa aja sih, terus arti-artinya apa aja sih, mungkin kayak gitu. Iya, benar gak sih? Betul, Iya, betul sekali guys. sekali. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya. Oke. Ya, oke. Jadi di sini nama saya Johari Komarudin dan sebelah saya Chandra Tisna Nugraha. Oke. Oke. Pasti kalian kepo ya, apa sih sifat wajib bagi Rasul itu? Kalian pasti ingin tahu gitu kan. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada pemateri kita. Oke. Oke. Siap. Apa nih Bang Jo? Nah, pertanyaannya itu seperti ini Mas Chandra. Apa sih yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Rasul itu? Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Rasul? Jadi sifat wajib bagi Rasul itu adalah sifat-sifat yang emang dimana itu dimiliki oleh para nabi dan rasul. Itu untuk membuktikan bahwa mereka itu sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Mas Jo. Jadi kan katanya juga itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Berarti sifat yang emang ada pada diri nabi dan rasul. Kurang lebih seperti itu Mas Jo. Oke, jadi yang dimaksud dengan sifat bagi Rasul itu ya dimiliki oleh Rasul gitu kan. Iya, nah itu seperti itu sobat-sobat Seperti pemirsa. itu guys. Oke. Nah, ada berapa aja sih sifat bagi Rasul itu? Tolong jelaskan dan berikan contohnya gitu. Oke, Biar jadi- kita tahu gitu. Oke, baik-baik. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu sendiri itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah sidik. Nah, sidik itu artinya jujur. Sebagai contohnya itu adalah Nabi Muhammad, Nabi kita semua ya, Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi. Nah, yang kita ketahui bahwasanya beliau itu tidak pernah berdusta, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah amanah, dapat dipercaya gitu. Nah, contohnya itu adalah Rasulullah SAW juga sebelum diangkat menjadi Rasul itu sudah memiliki gelar Al-Amin. Itu artinya yang dapat dipercaya gitu. Nah, oleh masyarakat Mekah, intinya bahkan sebelum kenabian atau sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu Nabi sudah memiliki gelar Al-Amin gitu. Nah, sehingga sampai terdengar pada Khadijah, nah yaitu penasaran ingin membuktikan apakah benar Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin yang dapat dipercaya. Maka ketika itu Nabi Muhammad itu dikerjakan, itu suruh berdagang ke, kalau nggak salah, ke negeri Syam. Nah, itu ditemani oleh pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah untuk membuktikan apakah benar Nabi Muhammad itu dapat dipercaya atau memiliki gelar Al-Amin. Nah, dan ternyata rumor yang dikatakan oleh masyarakat Mekah pada saat itu benar sekali gitu, sehingga membuktikan juga oleh Maisarah bahwa betul Nabi itu amanah atau dapat dipercaya itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah tabligh atau menyampaikan. Contohnya itu seperti Nabi Musa yang menyampaikan pesan kepada Allah, yang menyampaikan pesan Allah kepada Fir'aun. Nah, walaupun itu menghadapi resiko yang sangat besar, akan tetapi Nabi Musa ini tetap menjalankan tugasnya itu dengan baik, gitu kan? Karena seperti yang kita ketahui di masa Fir'aun, nah jadi
kalau kita ketahui nih, Fir'aun itu sebenarnya tuh bukan nama orang asli gitu, tapi Fir'aun itu adalah nama seperti nama apa ya, nama pangkat lah. Kalau nama aslinya itu adalah Ramses II. Nah, itu Raja Ramses II. Nah, di mana masa itu memang kaumnya itu sangat kehitungnya tuh tidak beriman kepada Allah. Nah, mau tidak mau Nabi Musa itu menyampaikan pesan Allah kepada Fir'aun. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu adalah patona atau cerdas. Nah, contohnya itu seperti mungkin Mas Jaya itu tahu ya Nabi Yusuf ya? Iya, Nabi tahu, Yusuf, sangat tahu nah, sekali. itu ya. Nabi Yusuf itu menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa menjadi pengelola bendahara di negara Mesir. Nah, sebelum ke negara Mesir, Nabi Yusuf itu sendiri dihianati oleh saudara-saudaranya yang sebelah situ. Nah, itu sih mungkin contoh-contoh sama berapa sifat wajib bagi Rasul, kurang lebih seperti itu Mas Jo. Oh ya, siap-siap. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4 ya? Ya, ada yang 4. pertama itu sidik. Ya, betul. Yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh, ya, yang keempat patona. Oh, benar sekali. Oke. Terima kasih. Nah, setelah kita mengetahui nih apa yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Rasul, terus ada berapa, ya, dan tadi contohnya yang sudah jelaskan. Nah, bagaimana gitu kita bisa mencontohkan sifat wajib bagi Rasul dalam kehidupan sehari-hari kita gitu? Oke, dalam sehari-hari tentunya sangat relevan sekali ya gitu kan, sangat bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu sidik. Yang sidik itu kan jujur ya, jadi kita usahakan ya sesulit apapun kita mengucapkan, misalnya kita mengucapkan A ya kita harus kita mengucapkan A ya kita harus mengucapkan A juga gitu ya. Misalnya Indonesia adalah negara kepulauan, ya mau tidak mau kita juga harus mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan Indonesia adalah negara, misalnya negara apa. Itu yang pertama. Yang kedua itu amanah, dapat dipercaya. Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Ketika misalnya kita nih sudah membuat janji kepada orang lain ya, baik membicarakan tentang masalah janji baik besar maupun kecil. Nah, di situ juga kita itu jangan membocorkan kepada orang lain gitu. Hanya kita berdua saja yang mengetahui, istilahnya kita harus menjaga kepercayaan ya, yang dimana orang itu telah memberikan kepercayaan kepada kita. Itu misalnya kita tidak boleh menyalahgunakan informasi yang tadi itu kepada orang lain dan untuk dipercayakan kepada kita. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah tabligh atau menyampaikan. Nah, menyampaikan apa ya, menyampaikan apapun misalnya yang kita ketahui, apa yang kita bisa, seperti kita menyampaikan pengetahuan, baik itu tentang masalah agama, baik itu tentang masalah pengetahuan, baik itu tentang masalah sejarah dan hal apapun itu, yaitu kita menyampaikan. Karena kan seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa ya kita sampaikan walaupun itu satu huruf gitu kan. Nah, satu huruf aja itu kita mendapatkan pahala gitu, apalagi kita banyak sekali ya, mungkin akan berlipat-lipat ganda juga pahalanya. Nah, itu. Nah, terus yang keempat itu adalah patona atau cerdas. Nah, untuk kita kegiatan sehari-hari ya, itu kita bisa meningkatkan wawasan, kita bisa meningkatkan pengetahuan dengan cara apa? Dengan cara membaca, dengan cara belajar, dengan cara berdiskusi gitu kan. Contohnya kan sekarang itu banyak gitu aplikasi atau platform-platform yang emang menyongsong buat kita bisa cerdas gitu kan. Kita bisa menggunakan media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Nah, mungkin seperti itu Mas Jo tentang masalah sifat wajib bagi Rasul yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ketika kita mencontohkan dalam kehidupan sehari itu sangat baik gitu. Nah, dari keempat sifat wajib bagi Rasul itu, karena sangat baik dalam kehidupan kita. Apakah dari teman-teman bisa dipahamin
tentang mengenai apa yang dimaksud dengan sifat bagi Rasul, terus ada berapa, contohnya gimana, dan bagaimana kita bisa mencontohkan sifat wajib bagi Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ya semoga apa yang didapat pada podcast sore hari ini itu sangat bermanfaat bagi teman-teman yang di sana. Oke, siap. Ya semoga dengan kita berdua menyampaikan tentang masalah sifat wajib bagi Rasul, semoga teman-teman yang di sana bisa paham, dan semoga saya harap teman-teman yang di sana yang menonton merasa tidak puas, karena kalau Anda merasa puas, Anda akan cukup stuck ilmunya di sana-sana aja. Oke, seperti itu. Cari pengetahuan sebanyak mungkin, oke? Iya. Mungkin podcast sore hari ini dicukupkan. Ya, cukup sekian. Ya. Ya mungkin mohon maaf bila dari kita berdua ada sedikit kesalahan atau sedikit permasalahan dari penyampaian, mungkin dimohon maafkan atau dicukupkan. Cukup sekian. Oke. Cukup sekian. Pertanyaan yang sangat kacau. Iya lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.